Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, Badan Pangan Nasional memastikan stok pangan komoditas strategis aman hingga Desember 2023, meski Indonesia tengah dihadapkan pada ancaman El Nino. Adapun untuk stok beras, Bappenas sudah menugaskan Bulog untuk menyerap 2,4 juta ton beras petani dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah. Badan Pangan Nasional memastikan stok pangan komoditas strategis aman hingga Desember 2023 meski Indonesia tengah dihadapkan pada ancaman El Nino. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, untuk stok beras Bappenas sudah menugaskan BUMN Pangan Bulog untuk menyerap 2,4 juta ton beras petani dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah. Tujuannya agar inflasi terjaga dengan baik karena berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Selain beras, stok pangan lainnya seperti daging ayam dan daging ruminansia sudah dimitigasi oleh Bappenas dengan memperpanjang umur simpannya dan menggunakan cold storage. Tujuannya untuk memastikan kebutuhan daging sebanyak 700.000 ton terpenuhi. Seperti diketahui berdasarkan hasil monitoring Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hingga Juli 2023, 63% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau sebagai dampak dari El Nino. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, yakni strategi Bappenas mengamankan stok pangan saat El Nino, sudah tersambung melalui Zoom dengan Rahmi Widiriani, maksud kami Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappenas. Bu Rahmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmi, terkait dengan tema kita di hari ini, bolehkah kemudian dijelaskan terlebih dahulu secara mendalam bagaimana dengan stok pangan nasional di tengah musim kemarau, terutama di tengah ancaman El Nino? Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan pada pagi hari ini. Jadi bisa kami laporkan, sampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini untuk stok beras di Bulog aman karena posisi per kemarin sore ada 1,3 juta ton cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Selain beras, cadangan pangan pemerintah juga ada kedelai, meskipun jumlahnya sedikit, ada daging ruminansia, baik daging sapi maupun daging kerbau, kemudian ada gula, ada minyak goreng, kemudian ada daging ayam, telur ayam, bawang putih, dan ikan. Jadi Badan Pangan menugaskan Bulog dan ID Food, BUMN Pangan sebagai operator cadangan pangan pemerintah. Dan ini sudah selalu diingatkan oleh Bapak Kepala Badan untuk dua operator ini menjaga betul melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Badan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Demikian Mas Fajar. Oke, tapi sebetulnya secara garis besar, Bu Rahmi, strategi yang dilakukan Bappenas ini dalam menghadapi kemarau panjang seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah penguatan cadangan pangan pemerintah. Tidak hanya beras, tapi juga 11 komoditas lainnya. Kemudian yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menyediakan anggaran fasilitasi distribusi untuk memindahkan komoditas dari wilayah-wilayah yang produsen, yang masih panen, ke wilayah-wilayah yang net consumer. Kemudian yang ketiga, Badan Pangan bekerja sama dengan provinsi, kabupaten, kota melalui dinas dan BUMN, kemudian asosiasi itu melaksanakan gelar pangan murah secara reguler di seluruh wilayah, di semua provinsi dan kabupaten kota untuk menyediakan berbagai macam jenis bahan pangan dengan harga di bawah pasar. Kemudian juga dilakukan penyaluran beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga. Ini beras yang warna karungnya kuning gitu Mas, itu harganya juga di bawah HET dan itu langsung ke retail, ditugaskan kepada Bulog untuk menjual beras 5 kilo ini langsung ke retail, baik modern maupun pasar rakyat gitu. Jadi supaya masyarakat dapat tetap mengakses beras dengan harga HET.
Kemudian pemerintah juga melaksanakan bantuan pangan, ini juga untuk menjaga stabilisasi pasokan, ketersediaan di masyarakat. Untuk beras, untuk 21,3 juta KPM, yang tahap 1 untuk 3 bulan pertama sudah selesai. Nanti bulan Oktober sampai Desember juga akan penyaluran yang tahap 2. Juga ada penyaluran untuk karkas daging ayam dan telur. Ini masih jalan, ini khusus untuk keluarga yang berisiko stunting. Ini jumlahnya di 1,4 juta KPM. Tadi juga disebutkan di pertama, kita juga ada penempatan alat-alat cold storage gitu ya untuk memperpanjang masa simpan. Ini untuk menyelamatkan produk terutama cabai bawang, dan juga kita selamatkan untuk daging gitu ya yang harus suhu minus. Dan 2022 kita sudah tempatkan 19 alat, tahun ini kita tempatkan 11 alat, sudah ada di 8 provinsi, tahun ini tambah mungkin 4 provinsi lagi dari 8 itu. Kemudian juga yang terakhir adalah Badan Pangan melaksanakan, mengkampanyekan edukasi untuk stok boros pangan, juga diversifikasi pangan, dan yang penting adalah melakukan kepada masyarakat ini himbauan agar belanja secara bijak, agar semua upaya yang kita lakukan untuk penyediaan pangan kepada masyarakat itu bisa juga dibantu gitu oleh masyarakat sehingga mereka tidak melakukan ras atau pembelian secara berlebihan. Demikian Mas Fajar. Oke, jadi ada kampanye di sana, kemudian penguatan cadangan dengan berbagai strategi yang kemudian sudah dilakukan oleh Bapanas begitu ya. Sebelum kita berbicara soal tantangannya dan juga realisasinya mungkin yang lebih detail begitu ya, ini juga ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi dampak El Nino ya Bu Rahmi, seperti optimalisasi penggunaan infrastruktur air dan juga penguatan lumbung pangan. Nah, dari dua hal ini tantangannya seperti apa di lapangan sebetulnya Bu Rahmi? Kalau kita perhatikan warning dari BMKG terkait dengan El Nino, memang El Nino sedang ini akan menyerang atau akan terdampak di wilayah-wilayah yang memang sentra produksi beras gitu, seperti Sumatera bagian selatan, Sulawesi Selatan, kemudian NTB dan juga Jawa gitu. Nah, salah satu upaya di hulu ya, ini di hulu di pertanaman itu adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan air yang ada di di embung-embung dan di bendungan gitu. Kalau dalam catatan saya sebenarnya ada 235 bendungan yang masih bisa dioptimalkan gitu pemanfaatan airnya, dan ada lebih dari 3.000-an embung-embung kecil gitu. Kalau nanti wilayah-wilayah di sekitar embung dan bendungan ini bisa dioptimalkan lahan pertaniannya dengan percepatan tanam kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Teknis, itu diharapkan memang penurunan produksi beras ya ini dan beberapa palawija itu diharapkan tidak terlalu drop gitu. Karena kalau kita menghadapi El Nino sebenarnya salah satu yang penting adalah bagaimana menjaga air, karena El Nino itu kan kurang air hujan. Tapi di sisi lain kita juga sebenarnya cahaya matahari yang full ini menjadi salah satu berkah gitu ya, peluang untuk mengoptimalkan produktivitas, karena pengisian bulir padi itu menjadi penuh gitu, sehingga produktivitas per hektarnya akan meningkat jika memang ketersediaan air khususnya pada saat pertumbuhan generatif di awal-awal itu cukup. Seperti itu sih Mas yang bisa saya sampaikan. Oke, Bu Rahmi, tapi jika kita berbicara soal langkah-langkah antisipatif begitu ya, seperti yang sudah kita dengar begitu ya dari berbagai stakeholders antisipatif untuk dampak El Nino, tapi di lapangan sebetulnya apakah memang sudah terlihat dampak-dampak dari musim kemarau panjang dan juga El Nino ini? Kalau dampak yang kelihatan hari-hari kita adalah kering ya Mas, kering, terus polusi gitu ya, karena nggak ada hujan. Kayak di Jakarta nih, suara saya udah seminggu begini, mungkin karena polusi gitu. Kemudian kalau di produksi,
memang agak turun gitu ya, Oke. terutama di padi, di beras. Karena kita punya data di KSA, itu memang dibanding produksi Januari, Juli itu sedikit di bawah dari Januari, Juli di tahun sebelumnya gitu. Jadi mungkin ini sudah mulai kelihatan gitu. Sudah mulai terlihat begitu ya Iya, dari contoh-contoh yang memang bisa kita temui sehari-hari meskipun iya, memang dari sisi pangannya tetap terus dijaga agar kemudian tadi iya. dampaknya tidak terlalu signifikan ataupun cukup parah begitu. Nah, ini nanti saya juga akan coba gali Bu Rahmi soal cadangan beras seperti apa meskipun tadi sudah disinggung begitu. Kemudian ada impor daging sapi yang kemarin juga cukup ramai di perbincangan. Tapi nanti usai jeda Bu Rahmi tetap bersama kami dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Market Review segera kembali usai jeda. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat infografis terlebih dahulu dan berikut infografis yang bisa Anda saksikan. Di mana yang pertama adalah stok beras nasional, di mana ini totalnya adalah 806.682 ton yang terbagi dari Bulog 806.344 ton dan juga ID Food 338 ton. Data bersumber dari Bapanas. Kemudian grafis kedua, stok pangan nasional ini dari sejumlah komoditas pangan tergambar dari infografis ada gula pasir 151.000 ton, daging sapi 2.450 ton, daging kerbau 7.517 ton, kemudian jagung 2.779 ton, kedelai, bawang merah 0,18 ton, cabai 8,84 ton, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, ikan dan juga bawang di sini yang ternyata datanya menunjukkan angkanya di 0 hingga saat ini dan ini juga data bersumber dari Bapanas. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Rahmi Widiriani, Direktur Distribusi dan juga Cadangan Pangan Bapanas. Bu Rahmi, tadi sudah sedikit kami gambarkan bagaimana kemudian stok beras nasional, stok pangan nasional. Saya ingin ke stok beras terlebih dahulu. Bulog diminta untuk menyerap 2,4 juta ton. Realisasinya sampai saat ini sudah seberapa besar, Bu Rahmi? Terima kasih. Jadi saya perlu mengupdate data yang tadi. Ya. Gitu. Jadi data tadi tuh kita punya data update setiap hari, setiap sore gitu. Posisi saat ini untuk cadangan beras di Bulog itu di angka 1.309.000 gitu ya. Jadi sudah dilakukan percepatan pengadaan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan yang sudah ditugaskan kepada Bulog di 2023 untuk pengadaan beras dari luar negeri itu 2 juta ton. Kemudian di komoditas-komoditas lain juga sudah bergerak gitu ya Mas. Kalau Ya. tadi kok kita lihat telur ayam juga saat ini sudah kita punya 75 ton gitu ya. Daging ayam juga lebih besar, daging kerbau ada 21.395 ton. Jadi memang angkanya sudah meningkat dibandingkan data yang tadi dirilis sama IDX. Mungkin itu data yang sebelumnya mungkin sekitar 1 bulanan yang lalu. Tapi kemarin percepatan pengadaan sudah dilakukan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk posisi yang dari dalam negeri sendiri, pengadaan Bulog di angka sudah hampir 800 ribuan ton. Jadi antara 760.000 sampai 800 ribuan ton. Jadi memang pengadaan dalam negeri tahun ini belum sampai 1 juta. Tapi kita upayakan di musim gadu ini Bulog bisa juga tetap melakukan pengadaan. Karena tetap pengadaan diutamakan dari dalam negeri dan Bulog bisa lakukan pengadaan dengan 2 metode, 2 cara. Yang pertama adalah dengan HPP. Kalau HPP yang Rp5.000 per kilogram itu di market atau di petani itu nggak ada. Itu karena sekarang memang sedang bagus kalau dari produk dan yang panen juga tidak terlalu banyak. Petani juga kita tidak bisa tekan untuk jual di bawah HPP. Maka Bulog bisa melakukan dengan komersial gitu. Yang penting adalah pertama
petani tidak mendapatkan harga yang Yes guys, di bawah HPP, masih bersama dengan saya di sini sehingga, Alexander Sitompul Bulog sebagai tetap host bisa untuk juga event kita yang menggarap paling spektakuler untuk kabel setan keperluan mendadak cadangan, Drak meskipun, Part 2 dengan mekanisme 2023. komersial gitu. Jadi Pasti kalau kalian komersial bosan, saya duduk belum terus. mendapatkan Kali ini keleluasaan, saya ingin muter-muter, beli di jual, mana tadi saya sudah dengan memberikan sedikit harga bocoran sesuai. bahwa Kembali begitu, mohon beberapa maaf, ini sponsor-sponsor kita kita harus begitu jeda. luar biasa memberikan harga-harga diskon pastinya. Nah, ini Ya, kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Market Review. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review dan kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Rahmi Widiryani, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappenas. Bu Rahmi, mohon maaf tadi kita ada kendala sedikit ya Ibu ya, kita lanjutkan kembali, semoga tidak mengganggu diskusi kita di hari ini. Tadi sudah kemudian dijelaskan dari sisi beras begitu, tapi saya ingin ke komoditas pangan lainnya, salah satunya impor sapi, di mana kemarin memang seperti kita tahu, Badan Karantina Pertanian memutuskan menyetop sementara izin impor sapi dari 4 peternakan di Australia. Bu Rahmi, dan ini sebetulnya apakah kebijakan tersebut mengganggu stok daging sapi nasional atau mungkin kemudian sudah ada penyesuaian terbaru? Nah, ini yang perlu kita pastikan kembali gitu, Mas. Penyetopan karena penyakit memang harus dilakukan ya. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga bahwa sumber protein itu tidak hanya daging sapi gitu. Kalau kita lihat cadangan daging ruminansia baik sapi maupun daging kerbau yang daging sapi di ID Food, kemudian daging kerbau di Bulog ini cukup kuat gitu. Kerbaunya di angka 21.400-an ton gitu. Kemudian di daging sapi di ID Food itu ada sekitar 2.200 ton. Tapi yang perlu sama-sama kita sikapi adalah bahwa sumber protein tidak hanya daging sapi, masih ada daging ayam yang kita surplus, kemudian masih ada telur dan masih ada ikan gitu. Dan telur, ikan maupun daging ayam kita juga menjadi salah satu cadangan pangan yang diperkuat gitu oleh Badan Pangan melalui 2 entitas BUMN ini. Nah, kalau kebijakan menyetop kemudian akan membuka dari negara lain, kita tunggu saja perkembangannya, Mas. Okay. Saya belum bisa sampaikan karena tadi saya konfirmasi belum ada kepastian gitu akan dibuka dari mana gitu. Intinya seperti itu sih. Tapi sebetulnya apakah kemudian kita punya jalur lain tidak sih Bu, selain yang memang kita utama tadi, misalnya jalur dari Australia, tapi mungkin ada potensi lainnya dari negara-negara lainnya yang mungkin saja bisa kita manfaatkan ke depan? Kalau untuk cadangan pangan, pemenuhan daging ruminansia memang dari impor, tapi bentuknya sudah daging beku. Ya. Jadi bukan live cattle gitu. Okay. Gitu. Jadi memang daging beku diimpor gitu, dan itu secara kesehatan itu jauh lebih aman dibandingkan dengan mengimpor bakalan jika itu untuk cadangan pangan. Itu seperti itu. Kemudian mungkin situasi saat ini menjadi trigger untuk memperkuat produksi peternakan di dalam negeri gitu. Karena di beberapa wilayah seperti Indonesia Timur, seperti NTT, kemudian di Bali juga, itu kan masih banyak lahan-lahan atau potensi untuk pengembangan peternakan gitu ya. Jadi mungkin saja ini menjadi salah satu peluang gitu ya, bahwa karena kita tidak bisa import live cattle karena alasan keamanan, kesehatan hewan gitu ya. Kita perkuat produksi peternakan. Oke, sapi. jadi pemenuhan dalam negeri bisa terpicu begitu ya dari salah satu kebijakan ini, misalnya saja tadi menyetop dari salah satu sumber yang memang biasa dilakukan, dan ini seharusnya menjadi katalis positif begitu ya Bu Rahmi untuk pemenuhan dalam negeri.
Lantas tadi Bu Rahmi juga sempat menyebutkan sumber protein tidak hanya dari daging sapi saja begitu, tapi ada telur, kemudian ayam yang memang stoknya juga terus dijaga. Tapi melihat dari harganya saat ini Bu Rahmi ini sepertinya masih cukup tinggi dan ini sebetulnya kenapa Bappenas melihatnya ada apa sebetulnya kok harganya sulit sekali ya untuk turun kembali ke level-level yang mungkin lebih bisa dijangkau? Kalau dilihat dari harga pangan, sebenarnya dari awal tahun itu sudah mulai naik gitu ya, yang terutama beras gitu. Ya. Tapi kalau ayam sama telur itu sebenarnya pemicu kenaikan harga adalah di pakannya gitu. Kalau kita lihat pakan itu kan mungkin 50% itu tergantung dari jagung pakan. Sebelum Lebaran kita lihat harga baik ayam potong maupun telur tuh flat cenderung turun gitu pada saat itu. Justru kita menerima banyak sekali keluhan dari para peternak, eh, kok harganya turun gitu. Dan Badan Pangan pada saat itu mengambil posisi untuk menugaskan BUMN untuk membeli dengan harga sesuai dengan acuan pemerintah. Kemudian saat ini terjadi kenaikan di bahan pakannya gitu. Di jagung itu sekitar mungkin posisi hari ini di 6.000 sampai 6.500 gitu di tingkat di tingkat konsumen, artinya di tingkat para peternak. Dan yang dilakukan oleh Badan Pangan adalah tadi memberikan fasilitasi distribusi jagung dari sentra produksi di NTB, Dompu, Sumbawa. Biaya transportasinya ditanggung oleh Badan Pangan. Kemudian B2B sebenarnya dari petani jagung kemudian ke peternak melalui asosiasi. Di Jawa Tengah kan banyak peternak untuk telur maupun Daging ayam potong, dan itu diharapkan bisa menekan ongkos produksi gitu, sehingga peternak mendapatkan margin yang cukup pada saat mereka menjual gitu. Sehingga Kita akhirnya di konsumen juga masih cukup masuk begitu ya harganya ya Bu Rahmi ya? Iya betul, karena memang dominannya itu triggernya ada di pakan itu tadi Mas. Oke, tapi dari yang sudah dilakukan tadi untuk telur dan daging ayam, apakah sudah ada data terbaru terkait harga? Apakah kemudian sudah mulai bergerak perlahan-lahan? Kalau telur posisi per hari kemarin rata-rata nasional di 30.000. Dengan HAP harga acuan penjualan di tingkat konsumen 27.000. Jadi naik sekitar 3.000-an, 10%-an gitu kenaikannya. Ini yang kalau kita perhatikan di produksi jagung, kalau kita amati memang produksi jagung itu spot-spot gitu di wilayah yang menyebar gitu. Sementara sentra peternak untuk layer ini untuk telur itu dominannya di Jawa gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, sebagian Jawa Barat. Nah itu kan butuh juga transportasi dari Ya. wilayah-wilayah yang kecil-kecil itu tadi, sebarannya kecil. Jadi memang kalau dikumpulkan produksinya banyak, cukup banyak. Cuman sebaran yang spot ini membuat dia mahal untuk ditransportasikan ke wilayah-wilayah sentra peternak. Oke, itulah kenapa kemudian akhirnya perlu penjembatan di sana begitu ya, tadi salah satunya dari transportasi agar kemudian dua pihak dari sisi peternak dan juga nanti di sampai konsumen juga masih cukup oke begitu dari segi harganya. Nah, dari telur ayam dan juga daging ayam saya ingin bergeser ke komoditas lain. Tadi yang memang saya sempat bacakan infografisnya ada bawang yang saya sebutkan angkanya 0 begitu ya. Nah, ini mungkin boleh diupdate kembali apakah kemudian sudah ada perkembangan terbaru dari bawang dan apa yang kemudian ditargetkan untuk dicapai di akhir tahun atau mungkin di periode berjalan ini harus berapa sebetulnya stok pangan dari sisi bawang untuk kemudian bisa kita katakan aman? Nah, ini yang juga penting kita ketahui gitu. Bawang merah, bawang cabai, kalau bawang putih itu 99% itu impor gitu. Dan dia cukup tahan gitu ya kalau bawang putih untuk penyimpanan. Tapi untuk bawang merah dan cabai merah ini perishable gitu, agak ringkih gitu untuk disimpan lama. Oleh karena itu Badan Pangan sudah tadi meletakkan sarana prasarana berupa cold storage di wilayah-wilayah sentra produksi
bawang merah maupun cabai merah ini tahun 2022 mulainya dan 2023 ini dilanjutkan. Itu adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan produk ini dari kerusakan gitu, kerusakan cepat karena tidak ada penyimpanan. Tapi untuk dikelola sebagai cadangan pangan yang di keep agak lama, ini agak riskan gitu. Sehingga untuk 2023 ini kita melihat cadangan bawang merah dengan cabai merah ini yang sifatnya dynamic stock melalui para off-taker gitu. Jadi BUMN baik Bulog maupun ID Food itu bekerja sama dengan para off-taker di lapangan. Jadi sistemnya beli jual gitu, cepat gitu. Beli kemudian disimpan sedikit, dilempar lagi ke pasar di wilayah-wilayah yang net consumer. Untuk cabai merah itu salah satunya selain disimpan di cold storage, kita juga menyediakan namanya heat pump dryer. Itu untuk pengering. Wilayah Sumatera, kalau Sumatera itu masih pasar untuk cabai keringnya masih terbuka luas, maka mereka dipasok dengan cabai kering gitu. Jadi distribusi untuk dua komoditas yang perishable ini memang kita atur supaya dia tidak berhenti dalam bentuk iron stock. Karena memang tricky penanganannya, daripada kita sudah beli, kita keep, keterlambat untuk disalurkan itu menjadi rusak gitu. Jadi lebih baik kita memang beli jual gitu. Jadi memang kalau catatan di kedua kedua BUMN ini secara stok berhentinya itu sekitaran 1 sampai 2 ton aja gitu, Mas. Oke, jadi memang tadi tetap dilakukan langkah-langkahnya dan kemudian untuk stok dinamis sekali, bahkan tadi dengan skema yang diterapkan sampai dengan sejauh ini diharapkan tetap bisa membantu sisi ketahanan dari stok seperti cabai dan juga bawang. Baik, Bu Rami, sebetulnya masih cukup banyak yang kita ingin gali dari Bappenas terkait dengan tadi dampak dari El Nino dan juga musim kemarau panjang, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Kali ini Bu Rami, terima kasih banyak sudah bersama kami pada hari ini dan kita tunggu nanti apa langkah-langkah lainnya dari Bappenas untuk kemudian bisa menjamin keamanan stok pangan nasional, salah satunya bagi masyarakat. Terima kasih banyak Bu Rami, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.